Perkenalkan, nama saya Andina Zalifa dari tingkat 1A dengan NIM P173242194 D3 Kebidanan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam perilaku tindak pidana korupsi. Selamat menyaksikan. Apa itu korupsi? Kalian sebelumnya tahu tidak korupsi itu apa? Korupsi merupakan suatu tindakan seorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun dalam suatu organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara. Apa sajakah contoh perilaku korupsi? Kalian tahu tidak contoh perilaku korupsi apa aja? Contoh perilaku korupsi yang pertama yakni misalkan melakukan pemerasan terhadap suatu kelompok untuk kepentingan pribadi, lalu yang selanjutnya menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri, lalu menerima uang dari orang lain yang tidak jelas tujuannya, lalu memberi uang kepada orang lain dengan syarat tertentu, lalu melakukan perbuatan curang seperti penggelapan kotak suara agar bisa menjadi pemenang caleg. Lalu selanjutnya, contoh korupsi yang sering mahasiswa lakukan di kampus diantaranya yang pertama, titip absen kepada teman lain dan bolos kuliah. Lalu selanjutnya, mencontek lembar jawaban milik teman. Lalu mengcopy paste tugas milik teman. Selanjutnya, memasukkan data untuk sistem beasiswa. Lalu selanjutnya, menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi. Lalu misalkan kita masuk kuliah jam 8, tetapi kita datang jam setengah 8. Nah, itu juga termasuk korupsi waktu. Lalu selanjutnya, misalkan kita membeli makanan di sebuah kantin, lalu makanan yang kita beli itu harganya 5.000 dan dapat 5 biji. Tapi kita bilangnya cuma 3.000 dan dia itu dapat 3 biji jadinya kan. Nah, itu juga termasuk perilaku korupsi. Dan masih banyak yang lain yang termasuk perilaku korupsi. Bagaimanakah cara mencegah perilaku tindak pidana korupsi? Kalian tahu tidak bagaimana cara mencegah korupsi agar tidak membudaya di Indonesia? Yakni dengan yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Lalu selanjutnya, menindak tegas seluruh pelanggaran organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu selanjutnya memperbaiki mutu lulusan sekolah tinggi, lalu perguruan tinggi yang merupakan pabrik penata layanan dengan menetapkan standar minimal pencapaian prestasi. Lalu selanjutnya, menanamkan pemahaman bahwa organisasi memiliki sifat manusiawi yang kental, yang tidak luput dari kesalahan dan harus diawasi jalannya, serta dikoreksi dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya, meningkatkan kompetensi orang yang bekerja. Meningkatkan kompensasi orang yang bekerja, dengan begitu orang tersebut tidak akan melakukan korupsi. Lalu selanjutnya, memasang slogan-slogan anti korupsi di setiap kantor pertahanan. Lalu selanjutnya, melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan bahan dari KPK secara berjenjang. Apa saja peran mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi? Peran mahasiswa dalam memberantas tindak pidana korupsi yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi terutama di lingkungan kampus. Hal tersebut dimulai dari kesadaran diri masing-masing mahasiswa, yakni dengan menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi walaupun itu hanya tindakan yang sederhana. Misalkan seperti telat datang ke kampus, lalu menitipkan absen kepada teman, dan mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Lalu selanjutnya memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan tindak pidana korupsi. Upayanya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan korupsi, karena pada nantinya
akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta masyarakat juga dapat menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selanjutnya, peran yang terakhir adalah selain sebagai agen perubahan, juga bertindak sebagai agen pengontrol di dalam pemerintahan. Karena kebijakan pemerintahan sangat perlu untuk dikontrol dan diketahui dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut itu tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan melakukan demonstrasi untuk menekan pemerintah atau melakukan jejak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, ayo bertindak. Lapor korupsi, maka dengan begitu kita ikut berantas korupsi.